Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Mari sama-sama kita bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu di hari yang diberkati ini. Tuhan, boleh izinkan kami umat-Mu untuk datang bersekutu manis dengan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, berkat-Mu dan kemenangan-Mu yang telah Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan memberkati kami dalam ibadah pada hari ini. Dari awal sampai selesai, kami menyerahkan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu, mengurapi jemaat Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam ibadah pada hari ini. Segala kemuliaan, pujian kami persembahkan hanya bagi Tuhan Allah kami yang bertahta dan berkuasa untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Banyak perkara yang besar yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah Maha Kuasa, Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar setiap perkataan-perkataan firman Tuhan termeterai dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami juga untuk dapat mengaplikasikan firman yang hidup itu dalam kehidupan kami. Dengan penuh syukur dan sukacita kami sambut kebenaran firman-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pagi ini. Kiranya Tuhan menolong sehingga alat-alat yang kami pakai untuk memberitakan firman-Mu berjalan dengan baik. Tuhan tolong para operator berikan hikmat sehingga dapat mengatasi segala sesuatu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang iman Kristen di tengah-tengah krisis, khususnya pandemi ini. Iman Kristen di tengah-tengah krisis. Saya menggambarkan kehidupan manusia itu bagaikan sebuah kapal yang berada di sebuah lautan, yang sedang berlayar di lautan bebas. Ada kalanya kapal itu dihembus dengan atau oleh angin sepoi-sepoi, menyenangkan pelayaran itu, tapi juga tidak jarang kapal itu menghadapi badai dan gelombang yang besar. Hampir di setiap generasi umat Tuhan pernah mengalami yang disebut dengan masa-masa krisis. Apakah itu krisis ekonomi, krisis kehilangan rasa aman, dan krisis-krisis yang lain, termasuk pandemi yang lagi menerpa bangsa-bangsa hari ini dan juga umat Tuhan. Misalnya, bencana kelaparan. Bukan hanya terjadi pada hari-hari ini, tapi bencana kelaparan sudah terjadi sejak nenek moyang kita, generasi yang lalu. Puluhan abad yang lalu. Itu pada zaman Abraham, dan tertulis dalam Kejadian pasal 12 ayat 10. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 10, Abraham menghadapi bencana kelaparan yang begitu dahsyat. Saya bacakan ayatnya untuk kita semua. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Alkitab mencatat, kelaparan pada zaman Abraham begitu hebat, begitu dahsyat kelaparan itu. Itu yang terjadi. 2 generasi kemudian kita menemukan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 56 pada zaman Yakub. Kelaparan yang mematikan juga pada 2 generasi setelah Abraham, itulah pada zaman Yakub. Berjalan terus, berlanjut terus pada zaman para nabi-nabi yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 dan seterusnya. Kita menemukan bencana kelaparan begitu dahsyat, begitu hebatnya, sehingga diceritakan ya, kedahsyatan bencana kelaparan pada zaman para nabi itu digambarkan tidak lagi bahan makanan. Ya, ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Bahkan Alkitab mencatat ada wanita-wanita yang tega untuk merebus anaknya, mengkonsumsi anaknya sendiri. Bayi-bayi yang telah dikandung 9 bulan, dilahirkan dengan susah payah, itu dimultilasi demikian rupa dan dikonsumsi. Begitu menyedihkan bencana itu. Dan tidak ada waktu untuk menceritakan bencana kelaparan yang terjadi terus menerus. Lalu krisis mengalami ancaman rasa aman. Kita menemukan itu pada zaman Esther. Orang-orang Israel menghadapi genosida oleh kekuasaan Persia.
Rencana genosida itu telah dirancangkan begitu teliti, secara masif, terstruktur katanya. Sehingga kalau itu terjadi, maka tidak seorang pun umat Tuhan, orang-orang Israel yang selamat. Dari pria, wanita, orang-orang muda, anak-anak, bahkan orang-orang tua. Tidak ada yang luput. Inilah masa-masa krisis yang begitu mengerikan. Dan itu belum selesai. Anda lihat pada zaman gereja terjadi penganiayaan begitu dahsyatnya. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 8 ayat 1. Kisah Rasul pasal 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Perhatikan kalimat ini, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Saya mengatakan ketika gereja datang, lahir di dunia ini, gereja tidak disambut dengan sikap yang simpatik. Selamat datang, diterima dengan rasa simpati, tapi gereja disambut dengan sikap yang begitu keras. Penganiayaan, penolakan, pemenjaraan, pembinasaan begitu rupa. Anda lihat, dalam sejarah gereja yang begitu panjang, gereja mengalami masa-masa yang begitu kritis dengan penganiayaan. Bahkan dari abad ke abad itu terus terjadi. Itu yang kita lihat. Krisis ancaman rasa aman belum selesai. Umat Tuhan mengalami masa krisis selanjutnya. Perang Dunia Pertama yang terjadi 28 Juli 1914 sampai November 1918. Perang Dunia Pertama dapat berakhir, hampir 20 tahun kemudian meletus lagi Perang Dunia yang kedua. Tepatnya pada 1938 sampai 1945. Begitu banyak korban, penderitaan di mana-mana terjadi di seantero dunia. Dan setelah itu ada krisis perang-perang kecil. Ya. Dan itu belum selesai, muncul lagi pandemi. Pandemi ini bukan hanya terjadi pada hari-hari ini yang kita rasakan, seperti yang kita rasakan, tetapi ada pandemi-pandemi yang tidak kalah dahsyat yang pernah muncul di kolong langit ini. Pertama adalah flu Spanyol yang terjadi pada 1918 yang dialami oleh hampir 500 juta manusia dan menewaskan 50 juta orang. Begitu mengerikan. Muncul lagi flu Asia pada 1957. 3 tahun, 2 tahun. Belum selesai, muncul lagi yang disebut flu Hong Kong 1968 yang menewaskan lebih dari 1 juta orang. Muncul lagi Ebola dan masih banyak yang lain. Dan sekarang umat Tuhan dalam generasi mengalami serangan coronavirus yang dimulai pada tahun yang lalu 2020 dan menghantui 118 negara-negara di dunia. Entah berapa banyak korban yang telah ditelan oleh virus yang ganas ini. Sampai kapan kita tidak tahu dan tidak seorang pun tahu. Dan tentu doa harapan kita supaya Tuhan segera oleh anugerahnya menyudahi virus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita telah mengalami juga krisis moneter pada 1998. Saudara-saudara, itu begitu terasa. Kita tidak tahu apakah coronavirus ini masih berjalan dalam waktu yang cukup lama, tetapi tentu harapan dan doa kita agar sekali lagi Tuhan segera menyudahi virus ini. Namun kita tahu bahwa dunia ini tidak pernah tenang dengan masa-masa yang seperti itu. Ada ancaman-ancaman yang masih mengancam penduduk planet bumi ini dan mengancam umat Tuhan. Namun marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki penolong yang tak pernah terlelap, penolong yang tak pernah tertidur. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun toh umat Tuhan hidup dalam satu situasi kritis dari abad ke abad, dari waktu ke waktu, tapi selalu kita melihat intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berdiam diri ketika melihat situasi-situasi yang sulit ini terhadap umatnya. Mari kita lihat Mazmur pasal 32 ayat 7 dan ayat yang ke-6. Kita coba balik. Mazmur pasal 32 ayat 7 lebih dulu. Ayat 7 lebih dulu. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ayat yang ke-6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Luar biasa. Itu janji Tuhan dan ini telah digenapi oleh Tuhan, telah menggenapinya dalam kehidupan pemazmur. Pemazmur bukan sekedar seorang pengarang, penggubah, tapi dia mengalami situasi yang paling kritis dalam hidupnya. Namun situasi kritis itu digambarkan seperti banjir yang besar. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Ya, katakan pandemi ini bagian air bah yang begitu dahsyat yang sedang melanda bumi ini dan juga melanda umat Tuhan. Namun kita bersyukur, kita punya harapan. Janji Tuhan, engkaulah persembunyian bagiku. Engkaulah persembunyian bagiku. Tempat persembunyian yang paling aman. Hari-hari ini para ahli di dunia ini telah disibukkan untuk menemukan obat penangkal virus, coronavirus ini. Sampai hari ini ada sedikit titik cerah, tetapi belum terlalu signifikan. Ternyata korban-korban masih terus berjatuhan. Namun kita bersyukur, kita menjadikan dia sebagai tempat perlindungan kita, tempat persembunyian kita. Engkaulah persembunyian bagiku. Mari kita lihat Mazmur pasal 37, ayat 39. Itulah janji Tuhan bahwa orang benar akan terlindung, orang benar akan menerima anugerah, diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, tempat perlindungan umatnya di waktu-waktu kesesakan. Anda telah mendengar saya menceritakan masa-masa kesesakan yang terjadi dari generasi kepada generasi. Namun umat Tuhan terpelihara. Umat Tuhan yang hidup pada abad ini juga mengalami masa kesesakan. Coronavirus ini begitu menyesakkan kita, mengintimidasi begitu banyak orang, menakutkan begitu rupa. Namun kita bersyukur, janjinya adalah orang-orang benar diselamatkan dari virus ini oleh Tuhan.
Ia adalah tempat perlindungan kita pada waktu kesesakan. Mazmur 46 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya ulang, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oh, kita yakin itu bahwa pertolongan Tuhan bukan sebuah teori. Pertolongan Tuhan bukan sekedar sebuah wacana, tapi pertolongan Tuhan adalah sesuatu yang real, artinya sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana pemazmur mengatakan, bacaan kita hari ini, mari pagi ini kita juga ingin mengatakan bahwa Allah bagi kita, Allah bagi Anda, Allah bagi saya, Allah bagi kita umatnya adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Artinya bahwa Tuhan akan membuktikan anugerahnya, memberikan perlindungan, menyelamatkan umatnya dari virus yang begitu mematikan pada hari ini. Yakinlah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang itu mengintimidasi. Namun saya mengatakan kita tidak perlu menjadi tawar hati, tidak boleh menjadi kecut hati, ya, ketakutan yang berlebihan. Ya, ketakutan yang berlebihan. Mari kita memandang bahwa Tuhan di dalam Kristus yang kita sembah itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari kekuatan virus ini. Memang pandemi ini di luar kendali kita, di luar kendali umat Tuhan, tapi tidak di luar kendali Allah. Tuhan yang kita sembah dalam Kristus, Dia masih mengendalikan apa yang sedang terjadi, apa yang tengah terjadi pada hari-hari ini. Dia adalah penguasa di atas segala-galanya, dan yakinlah itu. Ya, kita tidak perlu menjadi tawar hati. Amsal 24 ayat 10, karena ketika orang tawar hati, kekuatan menjadi lemah. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ketika seseorang menjadi tawar hatinya, takut hatinya, kecut hati dan gentar, maka itu akan menurunkan kekuatannya. Bukan saja imunitasnya yang menurun, tapi kekuatannya juga menurun. Sebab itu kita tidak perlu menjadi tawar hati. Bukan berarti kita nekat melawan virus ini, tidak. Kita tetap berhati-hati menggunakan protokol kesehatan. Itu menjadi bagian kita, dan Tuhan akan menjalankan bagiannya, berperang ganti kita. Kita tidak bertawar hati, bersama dengan Tuhan kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar. Mari kita jalankan dengan penuh semangat apa yang menjadi tugas, panggilan dan tanggung jawab kita. Sebagai suami jadilah suami yang baik, sebagai istri jadilah istri yang baik, sebagai pengusaha jadilah pengusaha yang baik, sebagai hamba Tuhan jadilah hamba Tuhan yang baik. Mari kita bekerja lebih baik, lebih giat, sekalipun dalam kehati-hatian kita. Dan yakinlah Tuhan berjanji ber-Immanuel menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Kita melihat ayat terakhir dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan. Perhatikan di situ. Maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang memberikan jaminan, Tuhan yang memberikan garansi kepada kita, menjamin dengan bersabda, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, kita lihat di situ dua hal.
Yang pertama adalah tanggung jawab Tuhan, tapi jangan lupa ada tanggung jawab kita. Nah, seringkali kita umat Tuhan itu hanya menuntut tanggung jawab Tuhan, sedang tanggung jawab kita sendiri diabaikan. Ya kan? Seperti anak-anak ketika masih kecil, cuman menuntut orang tuanya tanggung jawab dari papa mamanya. Tanggung jawab anak-anak tidak dilakukan dengan baik. Ya, belajar dengan baik, rajin dan seterusnya. Gitu. Ada tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Kalau kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, katanya, mendengar dan melakukan yang benar di matanya, memasang telinga atas perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, nah itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Kita tetap mendengar, kita tetap melakukan kehendaknya, dan kita tetap hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka tanggung jawab Tuhan adalah, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Puji Tuhan, itulah janji Tuhan. Sekalipun toh kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pernah sepi dari masa-masa kritis, termasuk pada hari ini, namun janji Tuhan adalah Tuhan akan menolong, berikan proteksi, perlindungan kepada kita ketika kita sungguh-sungguh mendengar firman-Nya, memperhatikan, melakukannya dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan kita bersyukur Tuhan telah menjamin itu semua ketika Bapa mengutus putranya, Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga melalui kematiannya di kayu salib yang membenarkan kita, mengampuni segala dosa dan salah kita, sehingga melalui kematiannya juga merupakan satu jaminan, bukan hanya memberikan jaminan tentang keselamatan di waktu yang akan datang dalam kekekalan, tapi juga memberikan jaminan tentang pemeliharaan di masa-masa sekarang, khususnya pada hari ini. Tuhan memberkati. Kita naikkan sebuah pujian. Di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin, amin. Kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perjamuan kudus pada hari ini kita diingatkan akan pengorbanan Kristus Tuhan kita yang begitu besar. Pengorbanan yang telah menjadikan kita ciptaan yang baru. Pengorbanan yang telah menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Pengorbanan yang telah memberikan jaminan atas keselamatan, jaminan atas pemeliharaan kita. Peganglah roti di tangan kanan, marilah kita mengangkatnya tinggi. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan di dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman, dengan percaya dalam nama Yesus. Sekarang peganglah cawan di tangan kanan dan marilah kita mengangkatnya tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang telah diberkati hari ini adalah persekutuan di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Kami telah makan tubuh-Mu dan kami telah minum darah-Mu. Kami tahu bahwa tubuh-Mu adalah makanan yang sesungguhnya dan darah-Mu adalah minuman yang sesungguhnya. Kalau kami makan tubuh-Mu dan kami minum darah-Mu, kami mendapat bagian dalam kehidupan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat janji-janji Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Sekalipun kami hidup di tengah-tengah masa yang paling kritis, namun kami bersyukur janji-Mu tak pernah berubah, bahwa orang benar itu akan diselamatkan. Tuhan, perlindungan-Mu begitu nyata atas kami umat-Mu. Kami yakin itu Tuhan. Dan bagi kami yang sakit, kalau ada jemaat yang sakit, bagi umat-Mu yang sakit hari ini, kami pegang teguh akan janji Tuhan, karena bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, janji pemeliharaan, janji anugerah, janji pengayoman-Mu ada atas kami umat. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya Engkau melalui cara Tuhan, kuat kuasa Tuhan sediakan melalukan coronavirus ini Tuhan, melalukan dari negeri dan bangsa, melewatkan ini dari bangsa-bangsa, dari umat-Mu khususnya, sehingga kami boleh melihat Engkau-lah segala-galanya. Engkau lebih dari semuanya. Engkau yang menciptakan alam raya ini,
Engkau juga berkuasa, oh Tuhan, untuk melewatkan virus ini dari ancaman yang mengancam umat Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat, hamba-hambamu yang melayani gereja Tuhan. Tuhan memberkati di mana saja kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini. Kami mohon anugerah Tuhan. Tuhan juga berkenan memberkati, memberikan hikmat, akal budi, sehingga pemerintah kami dapat menangani COVID-19 dengan baik. Dan Tuhan berkati negeri ini, sehingga negeri mengalami kemajuan-kemajuan yang berarti. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, Tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau penolong di saat susah. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Kiranya jemaat semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Gereja. Warta Gereja 4 Juli 2021. Haleluya! Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Mazmur 46 ayat 1. Jemaat dimohon untuk setia mengikuti renungan pagi dan informasi melalui WA grup video ibadah, serta mengikuti pesan pastoral setiap Kamis mulai pukul 12 siang. Doa malam setiap pukul 7 malam di rumah masing-masing. Informasi seputar vaksin COVID-19. Vaksin dibuat sebagai cara terbaik untuk penanggulangan penyebaran virus corona. Jadi jangan ragu. Demi kesehatan dan keselamatan diri sendiri serta orang lain, pastikan Bapak, Ibu, Saudara divaksin. Bagi jemaat yang berusia di atas 18 tahun dan ingin divaksin, harap mengirim foto KTP ke WA Bapak Agus Supriyanto 0812 3424 123. Selanjutnya, tetaplah waspada. Taati aturan protokol kesehatan di mana saja. Memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haryono Tanoto mengucapkan terima kasih untuk doa, perhatian, dan pelayanan dari Bapak dan Ibu Gembala serta segenap hamba Tuhan dan jemaat GUP Madiun
ketika almarhum dipanggil Bapa di sorga. Sehubungan dengan ketentuan pemerintah yang memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, maka mulai 4 Juli 2021 ibadah GUP Harvest Madiun dilakukan secara online. Selanjutnya, ibadah di rumah Tuhan direncanakan akan kembali dimulai pada Minggu 1 Agustus 2021. Meskipun dalam segala keterbatasan, mari kita tetap semangat beribadah bersama keluarga di rumah. Saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling membangun karena keluarga adalah bagian penting dari gereja. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan tetap bersyukur. Tuhan, sumber pengharapan dan pertolongan, menyertai kita. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43 ayat 5. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami, bagi jemaat yang beribadah di rumah pada hari ini. Kiranya berkat-Mu turun atas seluruh umat Tuhan. Berkati dengan kesehatan, usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati anak-anak yang sekolah, kuliah sekalipun melalui online. Tuhan juga menolong dan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha
tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.